Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Hukum Ketenagakerjaan yang diampu oleh dosen Ibu Putari SHMH. Saya ada di Sirkani Restu. Saya Dewa Bestari Paswa. Saya Muhammadiyah. Saya Ilham Ramsyah. Saya Ibnu Ahmad Fadil. Saya Jainal Mutakin. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Dari sekian banyak contoh permasalahan ketenagakerjaan seperti sempat ramai demo mengenai Omnibus Law, kemudian banyaknya para pekerja yang dirumahkan akibat COVID-19, dan banyak sekali contoh permasalahan ketenagakerjaan yang ada. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tenaga kerja asing yang ada di Indonesia, tentunya menuai pro kontra di kalangan masyarakat. Oke, sebelum membahas lebih jauh, kita ketahui dulu apa itu pengertian tenaga kerja asing. Baik, ada beberapa macam pengertian TKA. Yang satu, menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, yang dimaksud tenaga kerja asing adalah warga negara asing yang bisa dengan maksud bekerja di Indonesia. Yang kedua, pekerja asing adalah seorang yang bekerja di negara, bukan warga negaraannya. Yang ketiga, tenaga kerja asing adalah setiap orang, bukan warga negara di Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Oke, secara sederhananya, tenaga kerja asing merupakan warga negara asing yang bekerja di wilayah Indonesia. Setelah mengetahui apa itu pengertian tenaga kerja asing, kita beralih pada tujuan. Apa sih tujuan pemerintah memperkerjakan tenaga kerja asing di Indonesia? Jadi ada beberapa tujuan TKA di Indonesia. Yang ke satu, memenuhi kebutuhan tenaga kerja profesional dan terampil di bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja lokal atau saya sebut TKI. Yang kedua, mempercepat proses pembangunan nasional dengan cara proses alih teknologi atau alih ilmu pengetahuan tertentu, pengetahuan terutama di bidang industri. Yang ketiga, meningkatkan investasi asing untuk menjunjung tinggi pembangunan di Indonesia. Itulah tujuan TKA di Indonesia. Setelah tujuan, tentunya kita memerlukan data yang pasti. Ada berapa tenaga kerja asing di Indonesia? Terkait jumlah data, yaitu jumlah tenaga kerja asing yang ada di Indonesia ada sekitar 8.827 orang, yaitu terbanyak di sektor jasa. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Soehartono membeberkan data tenaga kerja asing selama periode tahun 2019 sampai 2021. Menurut Soehartono, mereka yang bekerja di sektor jasa pada tahun 2019 mencapai 65.416 orang. Lalu di sektor industri sebanyak 21.408 orang. Untuk dan sektor pertanian dan maritim ada sekitar 27.012. Jadi total pada tahun 2019 sebanyak 109.546 orang. Kata Soehartono di panja pengawasan penanganan tenaga kerja asing dengan Komisi 9 DPR Republik Indonesia dalam rapat Komisi 9. Memasuki tahun 2020, jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di sektor jasa turun menjadi sebanyak 53.323 orang, dan di sektor industri turun menjadi 38.087 orang, dan di sektor pertanian dan maritim sebanyak 2.351 orang, sehingga total jumlah tenaga kerja asing pada 2020 sebanyak 93.361 orang. Memasuki tahun 2021, jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di sektor jasa sebanyak 46.795 orang, sektor industri 3.925 orang, serta sektor pertanian dan maritim sebanyak 2.251. Jadi total tenaga kerja asing yang bekerja di 2021 sebanyak 88.271 orang. Soehartono menyebutkan karena pandemi COVID-19 terjadi penurunan jumlah tenaga kerja asing yang pada tahun 2021 turun menjadi sebanyak 8.827 orang.
berdasarkan rekor jabatan pada tahun 2019 untuk advisor atau konsultan sebanyak 2.724 orang dan direksi sebanyak 11.508 orang. Baik, berikut adalah data yang bisa saya sampaikan. Ya, ternyata cukup banyak orang-orang yang bekerja di Indonesia. Dari setiap permasalahan yang ada, tentu kita mempunyai dampak-dampak yang timbul. Oke, yang pertama itu ada dampak positif. Baik, ada beberapa dampak positif dari TKA ini yang masuk ke Indonesia. Yang ke satu yaitu masuknya ilmu dan teknologi baru di sebuah bidang pekerjaan, di mana ilmu baru ini bisa kita dapatkan dari tenaga kerja asing yang mungkin bisa biasa dilakukan di negara asalnya. Dampak positif ini tentunya sangat didukung oleh masyarakat. Bagaimana dengan dampak negatifnya? Baik, di samping tadi telah disampaikan oleh teman saya mengenai dampak positif dari datangnya TKA Indonesia, kemudian tentu juga sedikit banyak akan menimbulkan dampak negatif. Di sini yang pertama ada mempersempit kesempatan kerja tenaga kerja lokal. Dampak negatif masuknya tenaga kerja asing yang paling terasa adalah menyempitnya lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja lokal. Hal ini jika tidak diimbangi dengan peningkatan usaha di dalam negeri, maka lapangan pekerjaan akan terasa semakin sempit dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedua adalah menjadi ancaman bagi tenaga kerja lokal yang tidak memiliki keterampilan lebih atau keterampilan khusus di satu bidang tertentu. Kedatangan tenaga kerja asing ke Indonesia menjadi ancaman tersendiri bagi tenaga kerja lokal, khususnya mereka yang tidak memiliki kemampuan lebih di suatu bidang tertentu. Maka tenaga kerja lokal tidak akan bisa bersaing dengan tenaga kerja asing. Kemudian yang ketiga, menimbulkan peluang pengangguran. Hadirnya tenaga kerja asing apabila tidak diimbangi dengan penambahan lapangan pekerjaan di dalam negeri, maka hanya akan menimbulkan banyak pengangguran. Sebagai salah satu solusi penambahan lapangan tenaga kerja harus ditambah. Mungkin dampak negatif cukup sekian. Nah, dari dampak negatif ini masyarakat menjadi setuju dengan adanya tenaga kerja asing di Indonesia. Oke, setelah membahas materi mengenai tenaga kerja asing, bagaimana nih menurut teman-teman semua? Apakah kalian setuju dengan adanya tenaga kerja asing di Indonesia? Adanya TKA, karena banyak orang-orang Indonesia yang di pengangguran karena banyak orang asing masuk ke Indonesia sebagai pekerja di Indonesia. Terus tadinya ada katanya mempersempit lapangan pekerjaan di Indonesia. Saya sependapat dengan saudara Rumi. Jadi dari pengangguran aja gitu ya, dari satu dampak itu justru akan menimbulkan banyak kejahatan lain. Lebih baiknya kan apabila pemerintah kita sendiri bisa ada bagi solusi, misalnya menyediakan lapangan pekerjaan yang luas ataupun usaha-usaha untuk peningkatan sumber daya manusianya agar apa yang kita punya bisa dikelola oleh bangsa kita sendiri gitu, perlu mendatangkan tenaga kerja dari luar. Saya setuju dengan adanya tenaga kerja asing di Indonesia. Seharusnya pemerintah itu harus bisa menyeimbangkan antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja yang ada di Indonesia. Seharusnya pemerintah lebih dapat mengedepankan atau memperluas tenaga kerja yang ada di Indonesia, mempekerjakan para pekerja Indonesia terdahulu sebelum mempekerjakan tenaga kerja asing. Action. Saya juga setuju dengan pendapat Ilham karena bisa meningkatkan perekonomian juga dan mengacu semangat TKI untuk tetap bersih. Saya pendapat perubahan dan pendapat ini saya setuju. Karena kenapa setuju? Karena TKI di Indonesia iri. Kenapa bisa iri? Karena TKA dijunjung tinggi sama pemerintah Indonesia. Makanya begitu. Luar biasa dengan perkontra ini kawan-kawan semua. Permasalahan ini sebenarnya bisa dipecahkan dengan kualitas anak bangsa.
apalagi kita sebagai mahasiswa, yang mana kita mahasiswa sebagai agent of change, tentunya kita bisa bersaing dengan tenaga kerja asing, dan juga pemerintah tidak lagi menjunjung tinggi tenaga kerja asing. Mungkin sekian diskusi kita kali ini. Mohon maaf